Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat semua. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan. Dari tekanan yang akan kita pelajari pada kelas 8 semester 2, yaitu tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, tekanan gas, serta aplikasi tekanan pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mempelajari materi tekanan, silahkan perhatikan gambar berikut. Perhatikan juga contoh gambar berikut ini. Sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu materi tekanan. Tekanan dibagi menjadi 3, tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Sekarang kita akan masuk materi pertama, yaitu tekanan zat padat. Tekanan dipengaruhi oleh gaya dorong yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Tekanan berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang. Dengan kata lain, semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Sehingga berlaku rumus P sama dengan F per A, atau tekanan sama dengan gaya per luas bidang. Berikut adalah contoh aplikasi pada soal tekanan zat padat. Silakan diperhatikan dan pelajari baik-baik. Ini adalah penyelesaiannya. Materi kedua yaitu tekanan pada zat cair. Sebelum kita mempelajari, coba bayangkan. Bandingkan ketika kita mengangkat benda di dalam zat cair dengan mengangkat di udara. Seperti gambar. Atau ketika kita sedang berenang atau menyelam, semakin ke dalam, kita akan merasakan tekanan semakin besar pada tubuh kita. Hal ini disebabkan karena kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair tersebut mempengaruhi tekanan yang dihasilkan zat cair atau tekanan hidrostatik. Bentuk bejana atau bentuk kolam pada zat cair tidak mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatik. Berikut penurunan rumus dari gaya tekanan pada zat padat ke tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tekanan hidrostatis, 2. Hukum Archimedes, dan ketiga hukum Pascal. Yang A, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang diam, sehingga memberikan tekanan ke lingkungan sekitarnya. Semakin dalam zat cair, makin besar pula tekanan yang dihasilkan. Atau semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkannya juga. Dengan rumus pH sama dengan Rho kali G kali H, atau tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian atau kedalaman zat cair dari permukaan. Ini adalah contoh penggunaan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya B. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda yang bernilai sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Atau dengan rumus Fa sama dengan WBU dikurangi WBA. Atau gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Gaya Archimedes dipengaruhi
adanya gaya berat benda. Adanya gaya berat mempengaruhi tekanan di sekitarnya. Selain gaya berat, hukum Archimedes harus mempelajari gaya angkat atau gaya ke atas. Sebagai rumus, FA sama dengan Rho C dikali G dikali V CP, atau gaya apung sama dengan massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali volume zat cair yang dipindahkan. Dalam hukum Archimedes terjadi 3 peristiwa, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Yang pertama, benda terapung, yaitu ketika benda terapung massa jenis benda lebih kecil dibanding dengan massa jenis zat cair. Kedua, melayang. Melayang disebabkan massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Ketiga, tenggelam. Tenggelam disebabkan massa jenis benda lebih besar dibanding massa jenis zat cair. Contoh pengaplikasian hukum Archimedes dalam kapal selam. Kapal selam bisa tenggelam, bisa terapung, dan bisa melayang. Penjelasan kapan kapal selam melayang, kapan terapung, dan kapan tenggelam. Contoh soal. Ini adalah contoh soal untuk menentukan gaya ke atas yang dialami benda, serta menentukan volume benda yang tercelup di dalam air. Ini adalah soal contoh kapal selam dengan tekanan hidrostatis yang dialami kapal selam tersebut. Tekanan ketiga yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Dalam hukum Pascal berlaku rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau gaya yang bekerja pada benda pertama dibagi luas bidang benda pertama sama dengan gaya yang bekerja pada bidang kedua dibagi luas bidang kedua. Biar lebih jelas nanti akan ada contoh soalnya. Ini bekerja pada dongkrak mobil atau cucian mobil. Berikut contoh soal hukum Pascal yang pada dongkrak hidrolik. Silahkan dipelajari. Tekanan yang ketiga yaitu tekanan gas. Tekanan gas terjadi ke segala arah. Tekanan pada gas banyak dimanfaatkan pada balon udara. Udara dapat berubah sesuai dengan ketinggiannya. Semakin tinggi suatu tempat, semakin kecil tekanan udaranya di tempat tersebut. Tekanan udara memiliki nilai maksimal atau terbesar di permukaan air laut. Tekanan udara di atas permukaan air laut adalah sebesar 760 mm Hg atau 1 atm. Dan setiap kenaikan tinggi tempat 100 meter, tekanan udara turun 1 cm Hg. Ukur tekanan udara yaitu barometer. Barometer dibedakan menjadi dua, yaitu barometer raksa dan barometer aneroid. Berikut adalah perbedaan barometer raksa dan barometer aneroid. Perhatikan gambar berikut ini. Gelas yang diisi dengan air tertutup kertas dan dibalikkan, ternyata kertas tidak terlepas dari mulut gelas dan air dalam gelas tidak tumpah. Hal ini dikarenakan kertas mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air di dalam gelas. Ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Berikutnya, ini adalah latihan. Kerjakan 3 latihan berikut ini. Kerjakan dengan seksama. Selamat mengerjakan latihan. Selain mempelajari tekanan, kita juga akan mempelajari aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup. Yang akan kita pelajari yaitu 1.
pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Kedua, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Dan terakhir, tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Selanjutnya akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Kita tahu, tumbuhan tidak mempunyai pompa untuk mengangkut air dari bawah ke atas, dari tanah ke daun untuk melakukan fotosintesis. Proses pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian, air masuk ke sel epidermis melalui proses osmosis. Selanjutnya, air akan melalui koteks. Dari koteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya, air masuk ke dalam jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke xilem batang, lalu ke xilem daun. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya kapilaritas batang. Adalah pengangkutan ekstravaskuler, yaitu simplas dan apoplas. Pengangkutan ekstravaskuler, urutannya xilem akar ke xilem batang, ke xilem daun, serta ke xilem tulang daun, terakhir ke mesofil. Perhatikan gambar. Selain pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun, juga terjadi proses pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Proses pengangkutannya dari daun, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah ke bagian tubuh yang dituju daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah. Perhatikan gambar. Berikutnya, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Seperti gambar. Aplikasi tekanan pada makhluk hidup yang ketiga yaitu tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Pada pernapasan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Difusi terjadi karena adanya perbedaan tekanan parsial antara gas oksigen dan karbon dioksida selama proses respirasi berlangsung. Seperti gambar berikut ini. Setelah mempelajari aplikasi tekanan pada makhluk hidup, berikut adalah latihan yang harus dikerjakan. Pelajari baik-baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sekian pemaparan materi tekanan zat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bertemu pada tatap muka berikutnya. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui grup WhatsApp atau ketika tatap muka. Materi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu sistem pernapasan pada manusia. Bapak akhiri. Topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.